Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu centongnya. Alhamdulillah. Oh, centongnya kalau ada. Alhamdulillahilladzi Nih. khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasul habibun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kehadapan Tuan Guru Agung Hadratus Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Ghasib wa Masdul, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaninya, sehingga bertambah kemuliaan dan keagungannya untuk kepentingan kita semua, sehingga barokah dan karamahnya tercurah kepada kita semua dunia dan akhirat. Ala hadinya wala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iya karena berdua iya karena saya Shiratal ladzina hari ini sudah masuk di sesi terakhir di bulan Ramadan. Sesi terakhir di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban sudah terakhir. Tapi pemirsa Abah sudah memaklumatkan untuk menjadikan semua bulan menjadi bulan Ramadan. Kenapa bisa semua bulan jadikan Ramadan? Karena kita sudah ada inna anzalnahu fi lailatul qadr yang dibacakan oleh Ustadz Irfian. Alhamdulillah kita sudah masuk di huknya. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dimampukan, dibisakan oleh pemirsa Abah untuk hadir manakib di tempat orang tua saya, yang insya Allah setiap bulannya kita akan mengadakan manakib. Dan pemberitahuan manakib ini sudah lebih dari 10 kali ya Neng? Sudah lebih dari 10 kali Alhamdulillah. Dan insya Allah saya berencana untuk manakib kembali tanggal 4 Syawal di Singaparna. Dan saya insya Allah dengan barokah dan karamah Abah menyiapkan 2 mobil. Satu mobil terdiri ada saya, istri, anak, Ustadz Teddy, Ustadz Chandra, dan Ibu Chandra. Itu satu mobil. Yang satu mobilnya silakan cari lagi orangnya siapa, silakan bayar bensinnya, silakan bayar tolnya. Betul Bu Chandra? Jadi tinggal jalan doang. Terserah mau berapa orang di dalam mobil itu. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, di bulan Ramadan itu pasti nanti akan ada update status buka puasa bareng, buka puasa bersama, terus bangun-bangun sahur kan gitu. Kalau kita sudah bukan waktunya seperti itu. Kalau kita waktunya lebih banyak kepada tawasul atau menghadiahkan kepada ahli silsil. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya Ramadan itu ada 3 fase. Pertama,
ada rahmah. Yang kedua, maghfirah. Yang ketiga, pembebasan api neraka. Yang pertama, rahmah. Bagaimana caranya supaya kita itu mendapatkan kasih sayang Allah kalau kita belum bisa berkasih sayang kepada orang lain. Contoh kecilnya nih, kita lupa dengan tugas kita sebagai sesama muslim. Kita lagi masak, ada tetangga kita yang nyium baunya, ya Bu Chandra ya. Kita cuma nyium baunya doang tuh tetangga. Nah itu nggak boleh. Itu berarti gimana caranya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah kalau kita tidak bisa menebarkan kasih sayang. Contohnya kasih sayang itu kalau lagi masak jangan cuma nyium baunya doang. Kasih kalau bisa barang sedikit. Ya Pak Chandra ya. Kasihan kalau cium baunya doang. Terus yang kedua apa? Supaya dapat kasih sayang dari Allah. Yang kedua itu mengasihi orang-orang yang kurang mampu. Bukan mengasihi bukan hanya uang aja, tetapi perhatian khusus. Nah, pemirsa Abah, itu adalah salah satu teladan kita untuk menciptakan kasih sayang kepada orang lain. Ditambi pun jelas. Ditambi apa yang ditambi? Yang pertama, jangan benci ulama yang sejaman. Yang kedua, jangan memeriksa murid orang. Yang ketiga, jangan menyalahkan ajaran. Yang keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang yang itu tuh. Cuman itu tertulis seperti itu, tapi pengamalannya susah. Karena banyakkan dari kita ketika sudah disakiti itu nggak mau tuh sayang lagi sama orang itu. Yang ada bencinya sampai ke dalon. Kayak orang punya penyakit angin ke dalon. Jadi sampai ke dalam-dalam. Terus awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Ampunan. Kita bicara ampunan. Gimana caranya mendapatkan ampunan? Kalau tidak apa coba? Tidak ada alat pengampun. Apa alat pengampunnya? Talqin. Karena tidak ada kesempurnaan itu kalau tidak ditalqin. Karena tidak ada amaliyah yang sempurna dan tidak ada zikir yang sempurna kecuali ditalqin. Karena talqin itu menyematkan sesuatu yang tidak sempurna di dalam kita sehingga menjadi sempurna. Dan kalimat la ilaha illallah kata Abah Awas itu burung beo juga bisa nyebut, anak TK juga bisa nyebut, anak umur 3 tahun bisa nyebut. Tetapi bisanya sempurna kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sebuah ucapan, dan bisa sempurnanya itu karena ditalqin. Semua amaliyah itu tidak akan sempurna, dari syahadatnya, dari puasanya, dari sholatnya, dari zakatnya, dari hajinya. Itu cuma nyawa doang, cuma sampai saja. Tetapi belum sampai ke dalam sanubari. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian. Terus yang ketiga, awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Bagaimana caranya supaya terbebas dari api neraka? Kalau kita tidak punya benteng dari penyekat api neraka. Apa benteng penyekat dari api neraka? La ilaha illallah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman bersamaku. Ini Allah yang bilang. Berarti semua orang wajib ya namanya mengamalkan, mengamankan dan melestarikan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah cuma bukan diucap begini doang, bukan. Harus ada penuntunnya, harus ada gurunya,
Banyak kok orang yang mengamalkan la ilaha illallah ya Ustaz Tatang. Dan Dan bisa gila. Bisa gila karena dia tidak ada gurunya. Wajib menyebut kalimat la ilaha illallah itu ada gurunya. Walaupun gelarnya itu seorang habaib, walaupun gelar seorang ustadz, walaupun gelar seorang kiai, profesor. kalau tidak ada kalimat talqinnya di dalam kalbunya, itu tidak ada isinya sama sekali. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, kita bicara mangkobah. Sebelumnya itu, sebelum ada maklumat dari Abah yang Asmaul Husna 99 dijadikan satu, jadi Al-Muhitur Rabbu Syahidul Hasibul Fa'alul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Itu jauh sebelumnya itu udah ada di mangkobah. Tetapi kita diingatkan sama Abah, nggak usah ya namanya terlalu capek buat ikhwan. Cukup baca itu aja di waktu sebelum subuh. Baca itu Al-Muhitur Rabbu Syahidul Hasibul Fa'alul Khalaqul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Nggak lama kan Panggasa Abah ngasih maklumat wajib baca itu sebelum subuh, sebelum tahrim, dan sebelum selawat Bani Hasil. Hasyim. Itu fungsinya apa? 9. Itu kan 9 itu. Dari yang 99 jadi 9. 9 itu adalah angka yang paling luar biasa. Angka beruntung, angka 9. Wali Songo ada 9. 9. Terus apa lagi? Bintang NU ada 9. Itu luar biasa itu angka 9. Nggak ada yang punya. Ini ada berapa ini? Lebih dari 9. 11 sampai 15. Biasanya yang datang cuma 11 orang. Cuma 11. 11 nih. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian. 11. 11 perempuan itu. Emang tiap manakib itu di sini tidak lebih dari 11 orang Nah, atau enggak 13 orang karena memang udah dari sananya seperti itu. hak paten. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada ikhwan yang semua yang hadir di sini karena ini sebuah perjalanan yang telah Panggasa Abah tetapkan di Madrasah Raudhah Al-Mahwi, dan Panggasa Abah sudah mewasiatkan pula untuk manakib di Singaparna, namanya juga sama Al-Mahwi. Dan kalau bisa yang ada di sini ikut serta nanti tanggal 4 Syawal. Bisa insya Allah. Semoga Panggasa Abah berkahi semuanya segala kesamaan. Auzubillahi min syarri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir